Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas, perkenalkan nama saya Soneko Prasetyo. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai Anda. Perkenalkan Anda siapa Mas? Ya, nama saya Fajar Rizky Suratman. Oh. Anda sebagai apa ya Mas dalam klub ini? Pengurus atau pelatih atau pemain? Kalau dalam tim, saya juga bisa menjadi pelatih dan juga sebagai pengurus seperti itu. Oh, oke Mas. Baik Mas, saya minta izin untuk wawancara ya Mas. Iya. Oke. Sebagai pengurus, apa yang melatar belakangi berdirinya klub ini? Latar belakang dari klub ini tuh dulunya kan ada anak-anak sini tuh suka bermain voli. Nah, daripada bermain voli cuma main-main aja, saya punya inisiatif untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di wilayah sini gitu, khususnya anak-anak sini sendiri gitu. Oke, bagaimana struktur organisasi sendiri dari klub ini? Untuk struktur organisasi, karena dalam tim ini masih tim kampung ya mas, ibaratnya grup-grup kampung gitu, kelompok kampung. Jadi struktur timnya sendiri itu masih nomaden, tergantung dari saya sendiri. Entah itu semisal saya hari ini nggak bisa ngelatih, jadi ada orang lain yang gantiin saya seperti itu mas. Bagaimana proses dan dasar pemilihan pengurus sendiri? Untuk dasar dan pemilihan pengurus sendiri, kita memilih orang-orang yang aktif dalam tim itu sendiri mas. Oh. Apakah Anda hadir saat latihan atau pertandingan? Tetap hadir. Apakah ada perekrutan pelatih sendiri? Untuk perekrutan pelatih itu ya balik lagi seperti tadi mas, pemilihan struktur organisasi kita lihat dari orang-orang yang orang-orang yang sering ikut dalam latihan, terus aktif juga dan mempunyai wawasan yang luas seperti itu mas. Apakah dalam merekrut pelatih itu ada mempunyai lisensi atau bagaimana? Eh, Kembali lagi sih mas ya, karena tim ini masih tim kampung, nggak ada lisensi untuk menjadi pelatih seperti itu. Kita cuma memilih secara langsung aja gitu. Oke, berapa sih jumlah pelatih yang menangani dalam klub ini? Eh, untuk pelatih sendiri dalam mengani klub ini sekitaran 1 sampai 3 orang mas. Oh. Seperti itu. Bagaimana perekrutan atlet? Apakah ada kriteria tertentu untuk melakukan perekrutan atlet sendiri? Ah, kalau perekrutan atlet itu kita lihat dari niatnya anak itu, terus dari postur anak itu seperti itu mas. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki oleh klub sendiri? Untuk klub sendiri sarana dan prasarana bola, ya prasarana dan sarana voli seperti biasa aja lah mas begitu. Apakah ada penambahan sarana dan prasarana untuk program pelaksanaan program latihan sendiri? Karena ini tim masih tim kampung ya mas ya, nggak ada bantuan dari pemerintah. Mungkin bantuan juga dari kita sendiri, inisiatif dari kita sendiri, kita mengumpulkan uang sendiri, tiap harinya kita kumpulkan per orang 2.000 atau seikhlasnya seperti itu. Setelah itu nanti uang itu dikolektifin untuk memberi sesuatu yang dibutuhkan seperti itu mas. Oh. Apakah tim ini bekerja sama dengan tim medis atau bagaimana? Nggak ada sih mas. Oh, enggak ada ya. Oke, dari mana saja sumber dana untuk kegiatan klub ini? Sumber dari klub ini yaitu iuran tiap hari dari pemain-pemain dan juga pelatih seperti itu. Apakah ada donatur yang menyokong dalam klub ini? Terkadang ada sih, karena di sini juga ada orang yang punya ya mas ya, kayak bos seperti itu, bos kapal. Nah kita meminta sumbangan dari dia untuk mengembangkan klub voli ini, klub voli kampung ini sendiri seperti itu mas. Apakah ada dukungan dari sponsor juga dari luar? Sponsor, dukungan mungkin dari masyarakat sekitar sendiri. Untuk sponsor belum ada mas. Apakah prestasi yang telah dicapai dalam klub ini?
Untuk prestasi dari klub ini kita pernah mengikuti lomba di Tireman kayak itu. Kita dapat juara 2 gitu. Regional ya Mas. Iya. Apakah ada bonus kepada atlet untuk bisa menjadikan klub ini berprestasi gitu? Nggak ada sih Mas, kita karena sistemnya ya cuma teman-teman sendiri, jadi semua cuma keluargaan. Misal dari uang hadiah ini nih, nanti kita senang-senang makan-makan bareng terus gitu, ntar lebihnya kita buat uang kas gitu Mas. Apakah apakah ada penghargaan khusus yang diberikan kepada Anda apabila juara dalam turnamen? Nggak ada sih, cuma kita ya happy aja bareng-bareng gitu kan. Kita juga satu umuran, jadi satu kampung, cuma teman main lah gitu. Oke, menurut Anda sebagai pengurus, kunci utama menuju kesuksesan dalam pembinaan olahraga menuju berprestasi yang lebih tinggi itu seperti apa, Mas? Kalau saya simpel aja sih Mas, kesulitan dari tim itu, terus mempunyai rasa tanggung jawab dari tim itu, terus latihan yang giat juga. Seperti itu sih, yang penting itu solid itu Mas, tidak ada miskomunikasi dari perpecahan itu, pokoknya harus solid aja lah gitu. Anda kan juga sebagai pelatih ya Mas di tim ini juga, selain dari pengurus. Mulai kapan Anda menekuni sebagai pelatih? Saya menekuni jadi pelatih di tim ini baru 1 tahun aja sih Mas, baru-baru aja gitu. Apakah Anda mempunyai lisensi pelatih? Nggak ada. Apakah Anda membuat program pelatihan seperti itu untuk klub ini? Ada. Untuk program latihan tiap harinya pasti ada. Sebelum dimulai game, kita pasti latihan kayak strength, terus yang nguatin otot-otot kaki dan tangan lah Mas, seperti itu. Dan juga passing, smash dan lain-lain. Oke, berapa kali Anda melatih dalam waktu 1 minggu untuk klub ini? Untuk 1 minggu dari volley ini sendiri tiap hari Mas, karena tiap sore. Apakah Anda mengadakan evaluasi setelah melatih? Untuk evaluasi itu sendiri saya lakukan tiap 1 minggu sekali. Apa yang kurang, apa yang perlu diperlukan, apa yang perlu diterapkan dalam latihan itu gitu. Faktor apa yang menjadi penentu dalam pencapaian prestasi secara umum? Faktor yang dicapai secara umum, yaitu kita jangan pernah menyerah, jangan pernah memandang dari kita ini siapa, dari tim rendahan atau apa, yang penting apa, tetap satu, semangat dan yakin pasti bisa, seperti itu. Bagaimana program latihan yang diterapkan oleh di klub? Kita menerapkan latihan masih latihan ringan sih. Kalau semisal ada kayak mau turnamen atau sparring, nah sehari itu atau 2 hari itu kita lakukan untuk strength, untuk fokus pada formasi apa yang kita lakukan atau strategi yang kita gunakan dalam pertandingan itu, seperti itu Mas. Seberapa besar peran pelatih dalam hal pengembangan dan peningkatan prestasi tersebut? Untuk dalam hal pertandingan itu sendiri, peran pelatih sebenarnya itu cuma 20% Mas. 80%-nya itu hanya dari pemain itu sendiri. Jadi pelatih cuma ngarah-ngarahkan dan ketika pertandingan itu dimulai, nah pemain-pemain itu yang mengelola gitu. Aspek-aspek latihan itu terdiri dari apa saja, Mas? Aspek-aspek Dalam latihan. ya. Aspek-aspek dalam latihan yang maksudnya Ya, untuk menunjang kita bisa berprestasi klub ini itu aspeknya latihannya seperti apa sih?
kita balik lagi seperti itu, seperti yang saya ucapkan tadi mas. Semisal hari Minggu ini kita fokus di fisik, setelah itu minggu kedua kita fokus di formasi apa yang akan kita lakukan. Nah di minggu ketiganya kita penerapan, seperti itu mas. Program latihan mental seperti apa untuk klub ini bisa tangguh untuk mentalnya di pemain-pemain di klub ini? Seperti apa program mental? Kalau program mental kita sendiri, pertama kita perbanyak jam terbang mas, kayak sparring. Nah secara otomatis itu akan mental dari anak-anak voli ini akan terbuat mas, akan terbiasa, dan kesulitannya dalam tim itu pasti akan timbul. Intinya seperti itu mas. Program latihan fisik seperti apa saja yang Anda terapkan untuk klub ini? Untuk program fisik seperti ya seperti umumnya aja lah mas, seperti anak-anak voli seperti umumnya, kayak lompat terus lari-lari, seperti itulah mas. Kita Apakah ada juga alatnya Pak, mas. Alat dari paralon itu. Apakah penambahan sarana dan prasarana lain perlu dilakukan untuk pelaksanaan program latihan? Kalau sarana dan prasarana kita masih minimum ya mas, masih tetap ada dan butuh. Berapa penggunaan bola sarana prasarana untuk latihan setiap atlet? Setiap atletnya sendiri, setiap Iya, orang. iya. Menggunakan berapa sih untuk latihan sendiri? Bolanya membutuhkan berapa sih? Kalau kita bola mempunyai 4 bola, dari tim itu mempunyai 4 bola sendiri, dan itu pun bola dari iuran kita mas, itu iuran dari kita sendiri ya. Seharusnya sih kalau kita dilihat dari tim besar, bola itu pasti setiap orang minimal mempunyai 1 bola setiap orang, seperti itu mas. Tapi kita ya kan masih klub-klub desa, masih klub kecil lah ya, ya seperti itulah seadanya bola. Apakah Anda mendapatkan honor dalam melatih olahraga? Untuk melatih ini sendiri, saya merasa dari keniatan saya sendiri. Untuk dibayar atau tidaknya itu masalah belakang, tapi itu hanya niatan saya sendiri seperti itu. Dan saya juga nggak cuma sendiri, dibantu sama teman-teman yang lain juga gitu. Oke, menurut Anda sebagai pelatih, kunci utama untuk menuju kunci kesuksesan dalam pembinaan olahraga menuju prestasi yang lebih tinggi itu seperti apa? Ketelatenan mas, itu penting, ketelatenan. Oke, apa harapan Anda sebagai pelatih untuk memajukan prestasi klub? Ya, harapan saya sih intinya ingin mengembangkan bakat yang dipunyai dari anak-anak ini sendiri pak, dari anak-anak desa ini sendiri mas. Itu mengembangkan, biar kan di sini latar belakang dari desa ini sendiri banyak potensi anak-anak sini itu, dari postur tubuhnya sekarang udah tinggi dari kelas 1, kelas berapa ya, 2 SMP kayaknya, 2 SMP atau 3 SMP itu tingginya ada yang mencapai 180 mas. Itu bagus, dan rata-rata di sini anaknya itu 170-an. Gimana ya, sia-sia kalau nggak dikembangkan gitu mas. Oke, sekian ya Mas, terima kasih untuk wawancaranya. Mohon maaf untuk mengganggu waktu dari Mas sendiri. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soneko Prastio, saya dari Universitas PGRI Semarang. Saya akan mewawancarai Anda Mas. Anda kan sebagai atlet dan pemain di klub bola voli ini. Ya. Apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai Mas? Siap. Oke Mas. Anda kan sebagai atlet, sejak kapan Anda menjadi atlet? Untuk atlet sendiri mungkin pas baru SMA sih. Oke. Baru SMA. Apa yang mendorong Anda untuk menekuni olahraga ini? Yang Dalam konteks mendorong, bola voli ya. yang mendorong mungkin teman-teman sih mas. Oke. Teman-teman soalnya pada suka voli. Oke. Berapa kali Anda latihan dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu mungkin hampir setiap hari. Biasanya setiap hari sore. Setiap
setiap sore lah. Bagaimana program latihan yang diterapkan oleh di klub ini? Program yang diterapkan mungkin pada umumnya bola voli biasanya kayak lompat-lompat, Ya. terus pemanasan, mes. Apakah Anda mengetahui pelatih Anda itu mempunyai sertifikat, lisensi seperti itu? Apakah pelatihnya belum mempunyai lisensi? Untuk lisensi mungkin kayaknya belum sih mas. Belum. Apakah program latihan diberikan secara berkesinambungan, secara terus-menerus seperti itu di klub ini? Tidak. Apakah setelah selesai latihan, pelatih Anda memberikan evaluasi tentang latihan yang sudah dilakukan? Apakah ada evaluasi? Biasanya untuk evaluasi mungkin pelatih agar biar lebih kerja keras lah intinya. Lebih kerja keras lagi. Apakah Anda tahu personil pengurus klub yang ada di sini? Personil pengurus klub kayaknya ada 4 sih mas, 4 orang. Apakah pengurus hadir saat latihan maupun pertandingan, Mas? Hadir kalau nggak ada halangan. Oke. Sarana dan prasarana apa yang dimiliki oleh klub ini? Untuk sarana prasarana itu ada bola voli 4, ada jaring, ada buat lompat-lompat kayak apa? Paralon. Ya paralon. Oh. Ada. Menurut Anda, bagaimana kelengkapan dan kondisi sarana prasarana klub ini? Masih layak atau masih kurang? Seperti itu. Mungkin untuk layak atau tidaknya ada sebagian yang hampir rusak. Ya mungkin masih bisa lah diperbaiki. Apakah klub ini mempunyai kerjasama dengan tim medis? Untuk tim medis mungkin belum sih. Belum ada. Apakah pemenuhan gizi latihan sehari-hari sudah cukup dalam pembinaan dalam klub ini? Sudah cukup. Biasanya hari Minggu dikasih susu sama si Pak pelatih. Perlukah pembinaan gizi tambahan selain itu, Mas? Gizi tambahan mungkin seharusnya sih dikasih suplemen sih mas ya. Tapi belum ada untuk saat ini. Apakah ada pihak luar yang mendukung Anda untuk mengikuti kegiatan olahraga selain orang tua dan keluarga? Selain orang tua dan Selain orang tua, orang. mungkin para warga sih mas. Biasanya warga suka mendorong. Apakah ada penghargaan khusus yang diberikan kepada Anda apabila juara dalam turnamen kepada pengurus yang untuk diberikan? Belum ada. Dan pernah dikasih bonus seperti itu? Untuk bonus mungkin pernah sih. Kalau juara pernah kasih bonus. Bagaimana dengan penghargaan atau hadiah yang diberikan selama ini? Apakah sudah cukup atau belum? Belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Apakah dengan wujud penghargaan dan memotivasi atlet untuk lebih berprestasi lagi seperti bonus, apakah bisa menambah semangat untuk atlet sendiri? Ya untuk bonus, kalau bonusnya gede ya makin semangat para atlet gitu. Apakah olahraga dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan Anda kelak keluar sebagai atlet? Apakah Anda menjadi atlet itu bisa untuk jaminan apa Anda sih untuk kedepannya seperti itu? Kalau bersungguh-sungguh bisa sih mas. Kalau bersungguh-sungguh, contohnya kayak Rifan udah di Jepang kan. Itu sebagai motivasi kalau emang serius pengen di dunia pervolian. Apa harapan Anda untuk masa depan klub ini? Untuk harapan sih mungkin harapan saya ya masih berdiri walaupun saya udah rehat lah, mungkin aja udah nggak di sini lagi, ada penerusnya mungkin kayak gitu. Oke, sekian ya Mas, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf untuk waktunya mengganggu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.